ada berbagai Pemirsa, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI yakni Bambang Susatyo menyatakan bahwa MPR siap melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun perubahan itu dia katakan tidak bisa dilakukan di periode MPR kali ini. MPR menyatakan akan memfasilitasi diskusi mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengingatkan kewenangannya sesuai pasal 3 Undang-Undang 1945. UUD 1945 pernah diamandemen 4 kali periode pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Tujuan utama yakni untuk menyempurnakan pembagian kekuasaan dan menempatkan pembagian antara check dan balance. Dalam wacana belakangan ini, muncul usulan seperti pengembalian GHBN atau wacana agar presiden dipilih oleh MPR. Wacana yang memicu perdebatan publik. Banyak ahli menekankan bahwa gagasan amandemen idealnya lahir dari ruang publik dan aspirasi rakyat, bukan semata-mata inisiatif elit politik. Ada juga potensi disinformasi, misal klaim perpanjangan masa jabatan presiden yang perlu diluruskan sebelum debat konstitusional. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton. Saya Anissa Nuajijah. Di sini saya akan mengulas singkat mengenai tanggapan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang lagi ramai dibicarakan. Pertama, sedikit konteks, MPR menyatakan siap memfasilitasi diskusi mengenai konstitusi karena memang wewenang menyelenggarkan amandemen tercantum dalam konstitusi. Ini bukan hal baru. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri telah mengalami 4 kali amandemen pada periode 1999 sampai dengan 2002 yang tujuannya pada waktu itu adalah menyeimbangkan kewenangan lembaga negara dan memperkuat mekanisme demokrasi. Lalu, apa yang perlu kita perhatikan saat membahas amandemen sekarang? Saya bagi pandangan dalam dua sisi. Pertama, alasan pro amandemen bisa menjadi alat untuk memperbarui konstitusi agar relevan dengan masalah hari ini. Misal, memperjelas pengaturan terkait desentralisasi, otonomi daerah, tata kelola sumber daya, atau memperkuat pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Jika prosesnya benar-benar partisipatif, melibatkan ahli dan aspirasi rakyat, amandemen dapat memperbaiki kelemahan dan struktural yang nyata. Kedua, kekhawatiran kontra amandemen. Perubahan konstitusi berisiko diselubungkan untuk kepentingan politik jangka pendek. Ada celah bagi elit untuk mengubah aturan main agar menguntungkan kelompok tertentu atau membuka peluang bagi sentralisasi kekuasaan. Selain itu, wacana yang belum jelas sering memicu disinformasi. Contoh klaim perpanjangan masa jabatan yang beredar yang justru menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, transparansi dan verifikasi fakta mutlak diperlukan. Kalau amandemen mau dilanjutkan, jalankan dengan proses terbuka, inklusif, dan terverifikasi. Konsultasi publik luas, kajian akademis, dan mekanisme cek agar setiap perubahan mendapat legitimasi rakyat, bukan sekedar keputusan elit. Ingat, konstitusi adalah kontrak sosial. Jangan sampai perubahan dilakukan tanpa pemahaman dan persetujuan warga. Mari pantau informasi dari sumber resmi dan kredibel. Ikut forum diskusi dan jangan mudah terprovokasi hoax. Kalau teman-teman punya pendapat, tulis di kolom komentar dan bagikan video ini ya supaya diskusi publik makin sehat. Terima kasih, sampai jumpa.